Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di MNC News Prime. Saya akan ke Mas Owi dulu, salah satu ketua DPP P3. Mas Owi, kalau kita melihat memang benar, katakanlah benar akan ada rencana reshuffle, apakah P3 akan mempersiapkan ataupun akan meminta untuk jumlah menteri dari P3 di kabinet akan ditambah dari 1 mungkin bisa menjadi 2 atau 3 mungkin? Ya, kalau kita meminta mungkin P3 tidak dalam konteks itu ya. Tetapi kalau kemudian P3 diberi amanah, diberi kepercayaan untuk menambah pos menterinya, tentu P3 berterima kasih dan menyiapkan kader-kader yang diinginkan. P3 sebagai partai yang cukup lama, memiliki banyak SDM yang luar biasa, yang memiliki kualifikasi. Saya kira kalaupun P3 nanti ditambah portofolionya, ya kita sangat siap dan Alhamdulillah. Yang tidak kita harapkan itu kalau kursinya berkurang, dan insya Allah tidak akan terjadi gitu. Karena hari ini kita masih dalam koalisi gitu. Iya, iya, iya. Apakah dari P3 sendiri sudah menyetorkan nama-nama terbaru, kandidat-kandidat jika memang ada rencana untuk menambah menteri dari P3, Mas Owi? Ya, kita belum menyiapkan ya, karena kita pun juga tidak tahu apakah jadi diminta nambah, kalaupun nanti ada kemungkinan di mana gitu. Misalkan portofolionya diminta misalkan nih P3 menyiapkan nama saya Ahmad Baidowi. Tiba-tiba yang diminta misalkan di bidang kementerian yang membidangi ESDM gitu. Itu kan nggak match dengan CV. Jadi P3 lebih... Kecuali kalau jadi menteri perindustrian ya Mas Owi ya? Ya, bolehlah, masuklah kualifikasinya. Tetapi kan menteri perindustrian masih aman kan gitu. Jadi P3 akan menyiapkan kader berikut CV-nya menyesuaikan dengan portofolio yang diminta kalau nanti ada penambahan porsi di kabinet. Tapi Anda melihat sekarang kan isu reshuffle ini kan sudah berlarut-larut ya, dari tahun lalu sampai sekarang Januari pun juga sudah mau berganti menjadi bulan Februari. Kalau Anda melihat secara psikologis ini mempengaruhi kinerja dari menteri-menteri yang ada sekarang atau tidak, Mas Owi? Ya, namanya menteri saya kira mereka udah siap ya secara mental ya. Siap untuk ketika siap diangkat, tentu mereka juga siap untuk dicopot ketika tidak sesuai ekspektasi gitu. Jadi memang itulah resikonya di politik di Indonesia. Ketika dia jabatan sebuah politik itu sewaktu-waktu bisa diambil atau dicabut oleh yang pemilik haknya, pemilik hak prerogatifnya presiden gitu. Saya kira mereka mentalnya sudah siap sejak pertama kali ditetapkan lah ya. Oke, Mas Jerry, kalau kita melihat dari komposisi Menteri Kabinetnya Pak Jokowi sekarang yang ada, jika memang kemungkinan Nasdem ada yang diganti dan bisa jadi bukan dari Nasdem orang penggantinya, apakah jatah tersebut otomatis akan diberikan kepada partai terbesar pengusung pemerintah, dalam hal ini PDI Perjuangan? Saya rasa itu ada juga kemungkinan besar ya, atau kalau saya sering menyebut itu aspek ini Mas Aryo, aspek probabilitas. Jadi sekali lagi itu semua kemungkinan itu bisa terjadi. Mungkin barangkali akan ditambah 1 kursi ya dari P3 ya kan, teman-temannya Mas Owi ya, ada beberapa. Tapi mungkin menurut ini sebuah catatan saya untuk Pak Presiden juga. Bahkan partai-partai teman-teman ya, rata-rata banyak itu kawan-kawan di DPR kan. Nah, coba ketua-ketua parpol ini mengirim orang-orang the best lah, yang terbaik, yang menguasai bidang itu, yang right man, itu Mas Aryo, bukan wrong man, wrong place. Nah, jadi kalau dia ngurus, contohnya, saya kasih contoh, Mas Owi itu kan jago ngurus industri ya, beliau emang spesifikasinya. Mas Jerry, putus-putus suaranya. Oke, itu aja. Untuk kementerian contohnya harusnya masalahnya berurusan dengan luar negeri itu harus bisa speaking English gitu, berbahasa Inggris. Gimana kita mau ke luar negeri sedangkan bahasa Inggris kita itu terbata-bata gitu. Atau memang ada menteri yang tidak bisa berbahasa Inggris, Mas Jerry? Ya nanti mungkin Mas Aryo cari aja siapa ya, mereka yang kan bisa ketahuan kok ketika dia jadi keynote speech, ketika diundang mungkin di luar negeri, di economic forum, diundang mungkin di pertemuan ekonomi global itu. Jadi sekali lagi gini loh,
menteri itu kan bukan cuma gara-gara dia jago ngomong, ya kan, politis. Dia jago pendekatan, approaching, ya, persuasif, bukan. Tetapi menteri itu pertama dia punya grand strategy, grand design, bagaimana untuk indikatornya itu bagaimana kabinet ini itu maju bagus, progres, bukannya dia step down dan step back gitu loh. Dia ke belakang mundur, dia left behind lah. Tapi coba menteri itu up to date gitu loh. Banyak baca-bacalah perkembangan di luar negeri tentang pertumbuhan economic of growth, bagaimana brand market pasar di luar itu seperti apa, gimana untuk meningkatkan. Nah, contohnya gini loh, Pak Jokowi kan pernah bilang nggak import, pernah ya kan, mungkin Mas Owi tahu gitu kan, barangkali. Nah, ketika menteri-menterinya, saya nggak usah sebut lah ya, menteri-menterinya masih doyan import, harusnya ini kan harus sesuai dengan konsekuensi gitu loh. Nggak apa-apa lah. Contohnya kemarin Mas Aryo ada menteri yang mungkin publik sudah tahu gitu loh. Urusannya dia bukan 3 periode, udah melenceng gitu loh. Udah bicara 3 periode, padahal itu bukan urusan menterinya gitu loh. Nah, ini mungkin catatan, kalau terjadi reshuffle, cobalah parpol itu mengirim orang-orang yang selain bersih, dia jujur, bahkan dia terbaik, agar kabinet itu, agar kementeriannya itu bisa maju gitu. Mas Jerry, seberapa ini dengan utang kita malah naik. Oke, seberapa yakin Anda meyakini reshuffle ini merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi tidak diganggu kiri kanan untuk menentukan siapa orang-orang terbaik yang ada di jajarannya? Seberapa yakin Anda? Kalau yakin sih belum 100% lah ya, Mas Aryo. Saya masih ada. Artinya masih ada pertimbangan dari berbagai macam pihak seperti itu ya? Nah, sebetulnya begini, saran saya juga. Contohnya mengangkat seorang menteri, ya kan, umpama contohnya menteri pendidikan, kan saya kan dijabat oleh Mas Nadiem kan. Nah, harusnya Jokowi itu mengumpulkan para rektor-rektor seluruh Indonesia, bahkan para pakar-pakar untuk minta, contohnya kan disebar, masukkan nama Mas Owi gitu loh, Mas Ahmad Baidowi. Nah, ini kan berarti publik sudah tahu beliau ini memiliki high quality, bukan low quality gitu. Ketika menjabat itu dia akan langsung ada adaptasi, bukan lagi dia kurang. Ada kan salah satu, saya tidak sebut siapa, bahwa wakil menteri kayaknya dia tidak tahu bidang yang diberikan ke dia, wamen, tapi dia nggak ngerti bidang itu apa gitu loh. Dia nggak pernah ngurus. Ini kan berbahaya. Nah, bagi saya itu mau partai manapun, mau PDI, terus Golkar, terus P3, PKB, partai-partai pengusung ini coba carilah, tolong cari orang-orang terbaik di parpol. Barangkali yang sekarang yang duduk di DPR atau ketua DPC, DPD itu kan sudah ada di mejanya ketua DPP setiap parpol itu, Mas Aryo. Nah, kenapa? Untuk agar kita maju ya toh, dan apa istilahnya investasi kita baik, bertumbuh. Kan menurut data 167 triliun kan kabur gitu loh, 2022. Kabur untuk dibawa kabur ke luar negeri. Terus apalagi utang terus membengkak sampai 7.700. Oke, baik Mas Jerry, suara Anda masih belum kita dengar dengan jelas, tapi kira-kira maksud dan konklusi dari statement Anda sudah bisa kita dapatkan. Kita akan sama-sama menunggu seperti apa keputusan dari Presiden Jokowi tentang siapa yang akan diganti kalau memang jadi akan ada reshuffle yang disebut-sebut akan berlangsung pada Rabu lusa. Mas Owi, terima kasih. Mas Jerry juga terima kasih untuk waktunya. Kita akan sama-sama melihat seperti apa keputusan akhir dari Presiden pada hari-hari mendatang. Selamat malam. Dan pemirsa, usai sudah jumpa kita dalam MNC News Prime pada malam hari ini. Dan jangan lupa berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui program kami MNC Peduli dan tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Aryo Ardi, sampai jumpa.